Sekarang kita akan masuk ke perintah selanjutnya, yaitu drop database. Dalam dunia database, kita seringkali berurusan dengan pembuatan, pengelolaan, dan penghapusan database. Salah satu perintah yang harus dipahami oleh seorang database administrator atau developer adalah drop database. Perintah ini memiliki fungsi yang sangat krusial, yaitu menghapus sebuah database secara permanen dari sistem. Namun karena sifatnya yang destruktif atau menghancurkan, penggunaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dalam series tutorial ini kita akan membahas sedikit perintah drop database secara mendalam, mulai dari sintaksis dasarnya, how to work, kemudian dampaknya hingga langkah-langkah best practice yang biasanya saya sering gunakan. Oke. Sekarang kalau misalkan kita lihat drop database. Nah, ini digunakan untuk menghapus sebuah database beserta seluruh objek yang ada di dalamnya. Entah itu tabelnya, index, view, trigger, dan semua data yang tersimpan di dalamnya. Ketika sebuah database dihapus menggunakan perintah ini, maka tidak ada cara untuk mengembalikannya kecuali jika sebelumnya telah dibuat backup. Oleh karena itu, sebelum menjalankan perintah yang sangat berbahaya ini, alangkah baiknya kita telah membuat backupnya. Oke, dalam MySQL, perintah ini sangat berguna dalam berbagai situasi. Misalnya ketika kita ingin membersihkan database lama, menghapus database yang tidak digunakan, atau menghapus database untuk menggantinya dengan structure yang baru. Namun karena sifatnya destruktif, perintah ini tidak boleh digunakan sembarangan, terutama dalam lingkungan productions. Dan untuk sintaks dasar dari perintah drop database seperti ini, drop database kemudian diikuti dengan nama database yang ingin kita hapus. Sebagai contoh, kita buat dulu database lah ya. Create database apotik. Oke, kita buat dulu database bernama apotik. Nah, di sini ceritanya nih kita mau menghapus si database apotik. Teman-teman bisa mengetikkan drop, kemudian database apotik. Terus teman-teman go, ya, maka nanti database apotik berhasil terhapus. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara kerja daripada si drop database? Jadi yang pertama ya, dia nanti akan memastikan si database ini tidak sedang digunakan lah ya. Jadi si MySQL akan mengecek apakah database yang akan dihapus sedang digunakan oleh pengguna lain atau ada proses yang masih berjalan di dalamnya. Jika si database sedang digunakan atau sedang diakses oleh users lain gitu ya di phpMyAdmin lain tapi dalam server yang berbeda, maka nanti tentu saja sistem akan memberikan peringatan atau bahkan menolak execute perintah drop database. Kemudian selanjutnya dia akan menghapus semua objek dalam DB. Setelah dipastikan bahwa database bisa dihapus karena tadi ternyata nggak ada user yang pakai gitu ya. Nah, maka nanti dia akan menghapus semuanya yang ada di database, entah itu table, index, view, prosedur, dan lain sebagainya. Kemudian dia akan menghapus directory database. Di balik layar, si MySQL ya, dia menyimpan data dalam bentuk file di dalam directory tertentu. Ketika perintah drop database dijalankan, MySQL juga akan menghapus semua file yang berkaitan dengan database tersebut dari penyimpanan lah. Kemudian yang keempat, dia akan menghapus database dari list atau dari daftar sistem. Setelah semua data dihapus, MySQL akan menghapus database dari daftar database yang tersedia di dalam sistem. Makanya tadi yang apotik udah hilang lah ya dari list sistem ini, kecuali memang ada backup sebelumnya.
Sekarang saya ingin jelaskan bahwasannya untuk menggunakan perintah drop database ini memiliki impact atau dampak yang sangat besar ya. Karena seluruh data dalam database akan hilang secara permanen. Oleh karena itu ya teman-teman harus perhatikan nih beberapa dampak yang mungkin saja ya ditimbulkan ya. Nah, kalau yang pertama sih udah jelas ya. Nanti kehilangan data secara permanen ya. Apalagi kalau misalkan database-nya nggak ada backup lah ya. Nah, oleh karena itu saran saya sih teman-teman lebih baik sering nge-backup database. Terus yang kedua tentu saja gangguan pada layanan. Oke, terus misalkan dampak pada relasi. Nah, biasanya kalau kasus ini biasanya ditemukan kalau aplikasi udah berskala microservices. Tapi kalau misalkan monolith jarang terjadi. Terus apalagi? Hanya itu sih untuk dampaknya. Terus untuk best practice ya cara menghindari kesalahan nih kalau misalkan ada drop database itu teman-teman bisa ikuti urutan berikut sih. Kalau saya biasanya nanti akan nge-show dulu nih. Nge-show database apa aja sih sebenarnya yang ada, kita show dulu nih ceritanya nih. Nah, ini tuh untuk memastikan nama database yang akan dihapus itu benar ya kan, jadi supaya nggak ada kesalahan. Kemudian selain show database, biasanya saya akan menggunakan if exists. Nah, misalkan nih, kita buat dulu deh. Create database. Kita buat dulu dah. Buat demo aja. Nah, misalkan kita tadi show database dulu ya. Show database. Oke, kita go. Kita periksa dulu. Oh, saya mau hapus. Nah, ini sorry typo. Harusnya besar semua ya. Oh sorry, kurang S. So databases. Go. Nah misalkan kita lihat dulu, oh saya mau hapus database bernama Apotik. Nah maka kita ke SQL lagi. Di sini kita bisa menambahkan yang namanya if exists untuk menghindari error jika kita mencoba menghapus database yang tidak ada. Bayangkan aja kalau misalkan teman-teman ngapus database tapi database yang nggak ada, ya bakal nanti jadi error. Misalkan Apotik misalkan pakai S gitu ya, teman-teman go. Nah dia tentu akan jadi error database does not exist. Nah supaya error ini nggak muncul, kita bisa menggunakan if exists ya. Nah if exists apotex misalkan typo gitu ya, kita go ya, maka nanti errornya nggak bakal muncul. Jadi itu untuk menghindari errornya. Terus selain show terus drop database if exists, ya tetap sih kita harus melakukan backup. Jadi misalkan kita mau hapus nih yang si database Apotik, ya teman-teman berarti backup dulu. Jadi kesimpulannya apa? Perintah drop database ini adalah salah satu perintah yang paling kuat kali atau paling powerful ya, dan penghancuran gitu ya dalam MySQL. Perintah ini memungkinkan kita untuk menghapus database beserta seluruh isinya secara permanen. Namun karena sifatnya tidak dapat dibatalkan, ya kita harus berhati-hati ketika menjalankan perintah ini. Makanya tadi saya sudah katakan bahwasannya sebelum kita menjalankan perintah ini, alangkah lebih baiknya kita show database dulu, kemudian kita menggunakan if exists untuk menghindari error. Dan jangan lupa untuk senantiasa melakukan backup. Jadi seperti itulah perintah drop databases.